Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Dahri, mahasiswa Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran Jaya Makassar dengan NIM 2024 11010001. Baik, dalam video ini saya akan menyampaikan tugas akhir dari mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik. Dan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Haja Dr. Andi Tenrik Sose SSN SE MSI yang telah memberikan arahan dan pembelajaran dari mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik. Baik, dalam video ini pula saya mencoba merangkum poin-poin penting tentang bagaimana inovasi berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Materi ini saya susun berdasarkan referensi yang telah diberikan selama kuliah dan beberapa PowerPoint yang telah didiskusikan selama kuliah berlangsung, dan serta contoh-contoh aktual yang relevan dengan konteks pelayanan di Indonesia. Tujuan dari video ini adalah untuk menyampaikan kembali secara jelas bagaimana pemahaman saya mengenai esensi inovasi dalam pelayanan publik dan tantangan yang dihadapi pemerintah, dan bagaimana proses inovasi itu bisa dilakukan secara berkelanjutan. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambar yang cukup jelas tentang pentingnya inovasi dalam sektor publik. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu sebenarnya esensi dari inovasi pelayanan publik. Esensi inovasi pelayanan publik. Inovasi dalam pelayanan publik adalah pembaruan cara kerja, kebijakan, prosedur, atau penggunaan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi inovasi di sini tidak terbatas pada teknologi, namun mencakup berbagai perubahan strategis dan budaya kerja birokrasi. Untuk contohnya kebijakan inovatif, perbaikan proses, teknologi mutakhir, transformasi budaya. Jadi jika kita mendengar kata inovasi, yang sering terlintas pertama kali yaitu pasti tentang teknologi. Tapi dalam konteks pelayanan publik, inovasi itu maknanya jauh lebih luas. Inovasi bisa berarti perubahan cara kerja yang lebih efektif, perbaikan sistem yang lebih sederhana, atau bisa juga kebijakan baru yang lebih berpihak kepada masyarakat. Dalam pelayanan publik, inovasi bertujuan untuk membuat layanan menjadi lebih cepat, mudah diakses, transparan, dan tentunya lebih memuaskan bagi masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar mengenai teknologi, tapi bagaimana pelayanan itu menjadi relevan dengan kebutuhan zaman. Contoh sederhananya seperti pelayanan administrasi kependudukan. Dulu masyarakat harus datang ke kantor untuk mengurus data administrasi kependudukan atau KTP dengan mengantri lama, dan belum tentu bisa juga selesai dalam sehari pada hari itu juga. Sekarang beberapa daerah sudah menyediakan layanan online yang bisa diakses dari rumah dengan proses yang jauh lebih cepat, dan itu merupakan salah satu bentuk inovasi. Inovasi juga mencakup perubahan dalam pola pikir birokrasi dari yang sebelumnya cenderung kaku dan hierarkis menjadi lebih terbuka dan adaptif terhadap masukan. Disinilah inovasi bukan hanya sekedar alat, tapi juga budaya yang harus dibangun dalam sistem pelayanan publik. Jadi esensi dari pelayanan publik adalah menciptakan pembaruan yang memberikan nilai tambahan bagi masyarakat, bukan semata-mata mengikuti tren teknologi, tapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Next, faktor penentu keberhasilan. Jadi faktor penentu keberhasilan inovasi, sini dalam prosesnya inovasi tentu tidak bisa berdiri sendiri. Ada banyak faktor yang sangat menentukan keberhasilan inovasi di lingkungan pemerintahan itu sendiri. Yang pertama seperti budaya organisasi.
Di sini dijelaskan terbuka terhadap perubahan dan ide-ide baru. Jadi yang pertama itu lingkungan kerja yang terbuka terhadap perubahan yang akan lebih mudah menerima ide-ide baru. Kalau budaya kerjanya masih bertahan di cara yang lama dan takut mencoba di hal baru, inovasi pasti akan sulit berkembang. Jadi budaya organisasi di sini bisa menerima ide-ide baru. Dan yang kedua itu kepemimpinan, itu mendorong ide baru dan berani mengambil risiko. Ya, jadi dukungan pimpinan di sini, inovasi seringkali dimulai dari level bawah, tapi akan sulit dijalankan kalau pemimpin tidak memberi ruang dan pemimpin yang suportif, terbuka dan mendorong pegawainya untuk berinovasi. Di sini adalah salah satu kunci penting untuk keberhasilan dari inovasi. Dan yang ketiga itu kualitas sumber daya manusia. Jadi SDM adaptif, sumber daya manusia yang mau belajar dan beradaptasi. Jadi di sini kualitas sumber daya manusia atau pegawai negeri sipil atau aparat birokrasi harus memiliki kompetensi, semangat belajar dan kesiapan untuk berubah. Jadi tanpa SDM yang adaptif, ide-ide inovatif hanya akan jadi wacana. Dan yang keempat yaitu kebijakan dan regulasi, aturan-aturan dari pemerintah. Jadi di sini kebijakan, banyak ide yang akhirnya gagal dijalankan karena terbentur aturan yang kaku. Maka penting sekali ada fleksibilitas regulasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan. Dan yang kelima itu partisipasi masyarakat. Jadi keterlibatan aktif di sini penggunaan layanan dalam proses inovasi. Inovasi yang baik adalah inovasi yang menjawab kebutuhan dari pengguna layanan. Maka masyarakat dilibatkan secara dari perencanaan sampai evaluasi adalah bagian penting dari inovasi itu sendiri. Jadi dalam rangkuman ini, kalau semua faktor ini bisa berjalan sinergis, maka inovasi dalam pelayanan publik akan punya peluang besar untuk berhasil berkembang dan memberi dampak yang nyata. Dan selanjutnya itu proses inovasi berkelanjutan. Inovasi dalam pelayanan publik bukan sesuatu yang bisa terjadi sekali lalu selesai. Justru sebaliknya, inovasi adalah proses berkelanjutan. Selalu ada ruang untuk perbaikan, pembaruan, dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Jadi inovasi adalah proses berkelanjutan. Dari pertama itu prosesnya biasanya dimulai dari identifikasi masalah. Jadi pemerintah di sini harus menemukan celah dalam pelayanan yang ada. Jadi pemerintah atau instansi harus peka terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat. Misalnya jika banyak keluhan tentang antrian panjang di kantor layanan, itu bisa jadi titik awal untuk memikirkan solusi. Dan kedua itu, setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan ide, itu menciptakan solusi inovatif dan kreatif. Jadi mengembangkan ide di sini pentingnya kolaborasi baik antara pegawai internal maupun dengan pihak eksternal seperti akademisi, masyarakat atau sektor swasta. Jadi ide yang lahir dari berbagai perspektif biasanya lebih kuat dan realistis untuk diterapkan. Jadi selanjutnya itu lalu masuk ke tahap implementasi. Disinilah inovasi diuji di lapangan. Kadang biasa berjalan mulus, tapi terjarang juga menemui kendala baik teknis maupun non teknis. Dan ini suatu kewajaran. Setelah diimplementasikan, tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Di sini evaluasi sangat penting, yaitu mengukur
mengukur dampak dan memperbaiki proses. Jadi evaluasi membantu melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Dari evaluasi inilah kita bisa terus menyempurnakan inovasi. Intinya di sini inovasi dalam pelayanan publik itu seperti siklus masalah, ide, uji coba, evaluasi dan pengembangan, dan seterusnya, tidak ada titik akhir. Karena kebutuhan masyarakat juga terus berkembang, maka inovasi pun harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tersebut yang terus berkembang. Selanjutnya itu transformasi digital. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi mempercepat proses layanan publik, meningkatkan aksesibilitas serta memperkuat transparansi. Contohnya meliputi layanan eKTP, S4N, lapor, dan sistem informasi pelayanan desa. Jadi salah satu bentuk inovasi yang paling terlihat saat ini adalah transformasi digital. Hampir semua sektor pelayanan publik sekarang sudah berupaya untuk beralih ke sistem digital, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga pengaduan masyarakat. Jadi transformasi digital ini memberikan banyak keuntungan. Pertama, efisiensi layanan yang dulunya memakan waktu berhari-hari sekarang bisa dalam hitungan menit atau jam saja. Kedua, aksesibilitas masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sekalipun bisa mengakses layanan asalkan punya koneksi internet. Ketiga, transparansi proses digital lebih mudah dipantau dan diaudit sehingga mengurangi peluang terjadinya penyimpangan. Contoh nyatanya di sini seperti SP4N lapor yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan secara online dan langsung ditindaklanjuti oleh instansi terkait, atau aplikasi layanan admin di beberapa daerah yang memungkinkan pembuatan KTP atau KK dan akte kelahiran dilakukan secara daring. Namun tentu saja transformasi digital ini tidak lepas dari tantangan. Tidak semua masyarakat punya literasi digital yang baik. Belum semua daerah memiliki infrastruktur jaringan yang memadai, dan keadaan sistem digital yang dibuat pemerintah belum sepenuhnya ramah pengguna. Tapi secara keseluruhan arah transformasi digital ini sudah benar, tinggal bagaimana pelaksanaannya dan terus ditingkatkan agar benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan komunikasi dan partisipasi, sini inovasi perlu dikomunikasikan dengan baik agar masyarakat dapat mengetahui dan menggunakan inovasi tersebut. Jadi promosi, edukasi, dan partisipasi publik menjadi bagian dan strategi keberhasilan implementasi inovasi. Jadi dalam proses inovasi, komunikasi dan partisipasi masyarakat sebagai kunci. Kadang inovasi yang dibuat dengan niat baik justru tidak berhasil karena masyarakat tidak tahu dan tidak paham atau bahkan tidak merasa butuh. Maka komunikasi menjadi sangat penting. Jadi pemerintah harus bisa menyampaikan informasi tentang inovasi yang dilakukan secara jelas dan mudah dipahami, bukan hanya dalam bentuk pengumuman resmi, tapi bisa melalui media sosial, kampanye langsung, atau kerjasama dengan tokoh masyarakat. Jadi di sisi lain, partisipasi masyarakat juga perlu dilibatkan sejak awal. Masyarakat bukan hanya sebagai pengguna layanan, tapi juga sumber informasi dan mitra dalam membangun solusi. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka akan lebih menerima dan mendukung inovasi yang dibuat. Misalnya dalam pengembangan layanan desa digital, masyarakat
masyarakat desa yang dilibatkan dalam perencanaan biasanya lebih siap saat menggunakan dan semangat menggunakan teknologi baru. Sebaliknya, kalau inovasi datang dari atas dan dipaksakan, biasanya justru ditolak atau diabaikan. Jadi keberhasilan inovasi ini tidak hanya tergantung pada ide atau teknologinya, tapi juga pada seberapa baik kita berkomunikasi dan seberapa luas masyarakat terlibat dalam prosesnya. Selanjutnya itu tantangan dan peluang. Dalam praktiknya, inovasi pelayanan publik tentu tidak lepas dari tantangan. Bahkan bisa dibilang semakin besar inovasi yang ingin dilakukan, tantangannya pun akan semakin kompleks. Salah satu tantangan paling umum adalah resistensi dari internal birokrasi sendiri. Ada sebagian pegawai yang mungkin merasa takut dengan perubahan atau merasa sudah nyaman dengan sistem lama. Jadi ini sangat manusiawi, tapi kalau tidak diatasi bisa menghambat inovasi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga sering terjadi. Jadi banyaknya ide-ide bagus yang akhirnya tidak bisa dijalankan karena tidak tersedianya dana untuk pelatihan, pengadaan teknologi atau biaya operasional. Dan tantangan lain itu cukup krusial adalah kapasitas SDM. Tidak semua pegawai punya kemampuan teknis untuk menjalankan sistem baru, apalagi yang berbasis digital. Maka diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang terus-menerus. Namun di balik semua tantangan itu ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah kemajuan teknologi informasi dengan biaya yang makin terjangkau dan akses yang makin luas. Jadi pemerintah punya banyak pilihan untuk membangun layanan digital yang sangat efisien. Selain itu, semangat kolaborasi lintas sektor juga makin terbuka. Pemerintah bisa bekerja sama dengan universitas, LSM, bahkan startup teknologi untuk mengembangkan layanan publik yang lebih inovatif. Tekanan dari masyarakat juga bisa jadi peluang. Ketika masyarakat semakin kritis vokal terhadap pelayanan publik, itu bisa jadi pemicu bagi instansi untuk melakukan pembaruan dan peningkatan mutu layanan. Jadi tantangan peluang itu datang beriringan. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada dan untuk menjawab tantangan dengan cara yang kreatif dan tepat sasaran. Dan slide selanjutnya itu inovasi untuk masa depan pelayanan publik. Jadi boleh disimpulkan dari berbagai materi yang telah dibahas selama perkuliahan, inovasi dalam pelayanan publik bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Jadi perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi menuntut sistem pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Jadi kita tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama untuk menghadapi tantangan yang baru. Pelayanan publik harus bersifat dinamis, adaptif, dan selalu terbuka terhadap perubahan. Jadi bisa dibayangkan di masa depan akan muncul lebih banyak layanan publik yang berbasis kecerdasan buatan, data terpadu antar instansi, bahkan layanan bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu. Jadi pemerintah sebagai pelayan masyarakat perlu terus memperkuat kapasitas internal, membuka ruang kolaborasi dengan pihak luar, membangun budaya inovatif yang sehat. Begitu juga masyarakat harus lebih aktif memberikan masukan, melaporkan masalah, dan mendukung upaya pembaruan yang dilakukan. Jadi inovasi bukan sekedar proyek, tapi investasi jangka panjang untuk masa depan layanan publik yang lebih baik. Dan terakhir adalah kesimpulan dari pemaparan saya kali ini.
Jadi kesimpulannya itu, inovasi pelayanan publik merupakan kebutuhan mutlak dalam menghadapi tantangan zaman. Jadi keberhasilan dari inovasi pelayanan publik ini sangat ditentukan oleh budaya organisasi yang terbuka, kepemimpinan transformatif, dan SDM adaptif, dan regulasi yang mendukung serta partisipasi aktif masyarakat. Jadi proses inovasi bersifat berkelanjutan dan perlu ditopang oleh transformasi digital, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan komitmen dan sinergi bersama, pelayanan publik dapat menjadi lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Baik, demikian pemaparan saya dalam video inovasi pelayanan publik ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan materi ini. Semoga yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran yang utuh dan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.